Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan petani sekalian? Jumpa lagi bersama saya Husni, masih di channel Husni Farm. Nah, kali ini kita akan lihat perkembangan padi MR 269 ya. Ini perkembangannya kawan-kawan bisa lihat sendiri. Silau ya. Lihat pengisian full sih ya. Kalau untuk pengisian full oke. Ini cuaca memang sangat panas nih di daerah kita. Ini tidak ada saya edit nih videonya, ini langsung dari lahan hari ini. Mungkin minggu depan kita udah panen tuh padinya ya. Alhamdulillah. Padahal ini kalau saya bilang sih cukup minim ya perawatan. Kalau dihitung-hitung sih palingan itu sekitar cuman saya hitung sih 7 kali spray aja. Ini sewaktu udah menunduk saya cuman kasih spray sekali aja untuk pengisian bulir, cuma sekali. Terlalu silau ya kawan-kawan. Coba deh saya fokusin lagi karena sangat panas memang di sini sih. Oke, jadi pertumbuhannya ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan hasil panennya nanti bagus. Ini kita lihat, kita jalan ke belakang ya. Padinya ini seperti ini. Padahal dulu ini di sini sarangnya rumput, tikus dan lain, tapi ini alhamdulillah yang di tengah ini ya. Perkembangannya ini minim ya perawatan. Kalau saya bilang pupuk sih cuma 2 kali. Dari musim tanam kemarin itu, dari awal itu baru 2 kali. Saya memupuk itu. Untuk dosisnya pupuknya saya ada pakai Ponska, saya ada pakai urea, saya ada pakai zeolit, saya ada pakai magnesium. Tapi sebenarnya sih kemarin mau pupuk sekali lagi ya, tapi karena pupuk lagi tidak ada, susah juga tempat saya, terpaksa saya urungkan niat untuk memupuknya. Untuk pengisiannya alhamdulillah ya full. Kita akan mulai lagi nanti di musim tanam kedua ini. Prosesnya seperti apa nanti kawan-kawan bisa lihat. Nanti juga saya update videonya. Ini dimakan tikus kemarin di sini. Habis itu ya, itu juga, tapi masih ada lah padinya. Tapi ya tikus juga mau makan ya. Kan kawan-kawan bisa lihat ya, seperti ini kondisi. Mungkin sekitar 5 hari lagi nih udah mau dipanen nih. 5 atau 6 hari lagi udah mau dipanen. Oke. Jangan lupa kawan-kawan petani sekalian, like, komen dan subscribe di channel ini, dukung terus channel ini. Ini teknisi saya nih, Bang Sarip nih. Hai. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Subscribe itu gratis. Jadi ini untuk penyepraian saya lakukan 7 kali ya. Yang sering saya pakai itu dari umur kemarin saya spray mulai umur 14 HST itu saya pakai antrakol untuk pengisidanya. Setelah itu saya pakai ambition. Itu untuk ambition saya pakai dosisnya itu 1 tutup setengah, itu saya pakai. Ini rebah ya, bisa lihat nih tumbang. Paksa nih nanti ikat ini. Untuk hama sundep itu ada ya, lumayan sih karena minim perawatan ya, jadi ya pasti ada lah, mungkin nggak ada. Patah leher atau cekek leher juga ada dikit, alhamdulillah nggak banyak, sudah diatasin. Ini di kemarin ini makan tikus itu ada, hanya jarang-jarang. Jadi tanahnya punya saya ini tidak rata ya. Di perkembangan ya alhamdulillah, saya patut bersyukur nih perkembangannya seperti ini. Oke kawan-kawan. Nah ini kalau untuk pengisian ya alhamdulillah ya full. Pengisiannya full. Mungkin kalian bisa lihat nih ya, fokus nggak nih ya. Nah, bisa lihat pengisian. Ada yang ini sangat minim nih perawatan, cuma 7 kali spray saya
lakukan penyepraian. Penyakitnya alhamdulillah agak kurang. Ini nanti ya ini pematang ini galangan ini nanti kita bersihin lagi, karena nanti mau saya buat bedengan cabai, buat tanam cabai, supaya nanti lahan pertanian kita itu terintegrasi ya, efektif. Jadi semua lahan itu dimanfaatkan. Untuk kawan-kawan petani sekalian, terutama untuk pemula, mohon izin juga buat senior-senior. Jadi kawan-kawan petani, sebenarnya kita bertani ini cukup menguntungkan jika kita mengelolanya dengan baik. Jadi harus bibit unggul ini tidak juga sih, kalau menurut saya sih tidak juga. Walaupun benih unggul itu penting, tapi yang paling terpenting itu adalah kesehatan tanah. Jadi tanah pertanian kawan-kawan sekalian tuh harus sehat. Sehatnya dalam arti apa? Itu unsur hara organik itu tercukupi. Setelah itu pH tanahnya juga itu dijaga. Nah, nanti akan saya update untuk musim tanam kedua ini cara pengolahan tanahnya seperti apa. Kita buat ramuan penaik pH tanah. Ramuan penaik pH tanah, jadi kita tidak pakai dolomit karena untuk menghemat ya, nanti lebih hemat. Nanti akan saya rinciin hitungannya seperti apa. Jadi mungkin ini beberapa hari, 5 hari lagi lah ini udah bisa dipanen. Ya kita nggak tahu ya tonasenya. Dan ingat ya, kalkulator manusia, kalkulator kita itu para petani sama kalkulator Tuhan itu berbeda ya. Jangan kalian berharap sama. Tuhan itu punya hitungannya sendiri. Jadi kita setelah berusaha, kita patut untuk berdoa untuk hasil yang terbaik. Ini nanti pematangan kita perbaiki. Saya ini tidak sempat lagi kemarin, jadi semak ini pinggir galangannya, pinggir pematangnya ini nanti kita bersihkan ya, untuk musim tanam kedua. Insya Allah nanti lebih bersih lagi ya. Untuk apa? Untuk menghindari tikus-tikus yang berkeliaran. Oke, jadi kawan-kawan, jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini, ikutin terus channel ini. Apa tuh? Apa tuh guys? Biawak guys. Ini ikutin terus channel ini, dukung terus. Saya juga butuh kritik dan saran. Ini lihat galangan ini, waduh, hutan belantara ini yang buat jelek nih. Sebenarnya sih mau saya babat kemarin nih, tapi ya karena udah mau panen ya nanggung lah, nanti aja. Ya kan Bang Sarip, nanti aja kan. Sekalian habis panen nanti. Jadi tidak membuang biaya. Nah, ini yang kena sundep ya. Banyak sih ya yang kena sundep, karena juga saya jarang spray. Kena sundep karena kemarin ini terlambat. Jadi untuk kawan-kawan, itu diperhatikan juga waktu kalian spray, waktunya terus diperhatikan ya. Makanya itu para PPL itu selalu memperhatikan atau mengutamakan itu waktu yang tepat ya, waktu penyepraian. Jadi itu memang benar ya kawan-kawan. Tapi kalau orang dulu itu, orang tua kita dulu, atuk-atuk kita dulu itu, mereka patokannya adalah terang bulan. Ya benar. Biasanya itu kalau terang bulan katanya telur ulat itu menetas. Jadi menetas ya, jadi situlah waktu kita untuk menyeprai. Makanya orang dulu itu anjurkan supaya kita pindah tanam itu setelah turun bulan. Maksudnya turun bulan itu udah tidak bulan purnama, udah ndak full bulan purnama, sudah turun bulan, bulannya udah turun, nggak terlalu terang, atau udah lewat bulan purnama baru kita mulai pindah tanam. Nah itu anjurannya sih, pesan dari atuk-atuk kita dulu. Jadi ini kita sekalian jalan ya, sekalian inilah galangannya. Tapi untuk MR ini ya lumayan alhamdulillah ya, nggak gitu bandel sih. Tapi itu semua ya kawan-kawan tidak luput dari kesehatan tanah kita ya. Jadi apapun benihnya, apapun bibitnya, seunggul apapun bibitnya itu, kalau memang itu area tanahnya itu hendak bagus, ya pasti nggak bagus. Apapun ceritanya, mau kalian pupuk semakin banyak pun ya semakin nggak bagus ya. Itu ya. Jadi itu harus diperhatikan, ada kesehatan tanahnya dulu. Apapun bibitnya itu
perhatikan kesehatan tanahnya dulu ya. Itu yang paling penting. Oke. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini perkembangan MR. Nanti saya akan buatin video lagi. Di sana itu ada saya tanam Inpari ya, Inpari 32. Tapi itu benih bukan karungan. Justru itu benih kemarin karena MR-nya ini kurang. Jadi kita semai itu benih turunan panen kemarin itu. Tapi ya hasilnya lumayan ya buahnya. Nanti saya tunjukin tuh bedanya seperti apa. Inpari 32 sama MR 269 ini. Nah ini. Jadi ini tadi kita sebelah sana. Kalau untuk patah leher ada juga ini. Jadi mustahil ya kalau nggak ada kena, itu pasti ada kena. Bagaimanapun ceritanya pasti ada kena. Tapi kalau yang tanahnya benar-benar besar, mudah-mudahan nggak kena ya. Kalau untuk anakan, teman-teman bisa lihat nih. Ini kan bisa lihat anakannya nih. Lumayan ya. Padahal waktu itu ini saya tanam itu bibit tua. 30. Umur 30 kemarin. Itu karena apa? Faktor apa? Faktor tukang tanam nggak dapat. Rebutan ya, karena barengan kemarin di sini. Nah, bajak pun rebutan. Jadi ya ini ya terlambat sih. Tapi alhamdulillah anakannya itu lumayan ya. Ini lahan saya memang yang di tengah ini, yang di tengah ya kawan-kawan ini, yang di tengah ini kering. Jadi ini airnya kurang. Jadi nanti saya akan tunjukin. Biasanya kalau isi air ini ngerembes ini ya, airnya kalau kita isi ini di sini keluarnya kemarin. Jadi nanti ini kita atasi. Nanti saya buatin videonya seperti apa. Nanti kita kasih pasang plastik. Setelah itu ditimbun. Karena ini nanti kita mau buat bedengan cabai dan buat tanam-tanam hortikultura. Oke. Nah, tuh kacang, pertumbuhan kacang tuh. Punya kita tuh. Nah, nanti kita ke situ jalan-jalan ya. Ini punya tetangga. Ya alhamdulillah, walaupun kemarin sempat kekeringan dan bermasalah asam-asaman, tapi ya alhamdulillah selesai. Oke, ini lihat teman-teman bisa lihat ya, ini yang putih-putih ini, ini kena beluk. Jadi ini kemarin kena serangan hama tikus, tapi ini lumayan ya. Biasanya ini memang langganannya tikus sama rumput. Jadi nanti kita benerin lagi untuk musim tanam ke depannya. Oke kawan-kawan. Nah, ini dia perkembangannya MR 269. Oke kawan-kawan, kita ini hari ini hanya tur saja ya. Saya akan buat videoin, mungkin agak lama sih durasinya. Ini sekarang kita lihat kacang yang ditanam ini sama baru dikutip sih tadi pagi ya. Ini cabai. Jadi kita akan manfaatin lahan-lahan yang bisa kita tanam tanaman hortikultura. Oke kawan-kawan. Jadi lahan di pertanian kita itu harus selalu kita manfaatkan dengan baik dan benar. Jadi agar lebih produktif, dan juga kita harus menjaga kesehatan tanahnya ya. Kita harus selalu jaga. Untuk buah ya alhamdulillah, namanya minim perawatan bukan intensif ya. Jadi apa adanya lah. Oke kawan, jadi tetap semangat ya. Untuk petani-petani muda, petani-petani milenial ya, yang baru mau mencoba ya jangan takut ya. Walaupun kita pupuk mahal, tapi kita sudah banyak cara-cara meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Jadi saya saran sih banyak kita menggunakan pupuk organik aja ya. Seperti kohe kambing, kohe ayam, tapi itu diolah dulu, itu lebih baik. Dan juga saya lagi kembangin masalah biotron. Nanti saya kembangin dulu, saya uji coba bagaimana, nanti kita coba. Ini tanaman, ini benih Inpari 32 nih ya, ini rebah sih. Nanti punya saya pun ada yang rebah di situ. Nanti mau ikat bentar baru kita balik. Oke, ini kebun kelapa, ada buah juga, tapi bukan punya kita, punya orang. Tapi kalau kita mau minta boleh, hanya untuk minum-minum saja itu boleh. Ini Bang Sarip lagi petik buahnya, alhamdulillah minim perawatan sih,
Tapi ya alhamdulillah buahnya. Ini Impari 32 ya. Ini ya lumayan padat ya, lumayan bagus ya. Bagus sih, alhamdulillah lah panen. Mudah-mudahan panen kita semua alhamdulillah banyak, selalu diberikan panen yang melimpah lah. Apapun yang kita kembangkan. Oke, kawan-kawan petani, nanti saya tunjukin videonya. Nih cabanya lihat. Wah. Mulai buah nih. Nanti saya tunjukin perbedaannya Impari 32 sama MR269 ya. Nanti saya kasih lihat review ya, di video satu lagi. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga share pada teman-teman. Dan saya juga perlu dan butuh masukan untuk channel ini, semoga lebih berkembang. Dan mohon maaf, saya udah agak lama nggak upload video karena ada kesibukan yang lain sangat urgent ya. Jadi saya tidak bisa berikan musim tanam ini dari awal sampai akhir, tapi saya akan coba rinciin nanti apa-apa yang saya gunain di video selanjutnya. Oke, sekian dulu kawan-kawan petani. Semoga kita selalu beri kesehatan. Untuk petani-petani muda yang belum mencoba dan mau mencoba jadi petani, ya silahkan belajar sama senior-senior yang ada di daerah kalian. Lihat channel-channel di YouTube sekarang juga banyak yang bagus-bagus, dan kita perlu belajar juga sama senior-senior, itu perlu. Oke, jadi tetap semangat para petani muda sekalian, para pejuang pangan. Siapa lagi penerus kita kalau bukan kita yang meneruskan anak-anak muda sekarang untuk bertani dan mengembangkan pertanian Indonesia. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.